Ini kan kemarin sempet kerja, Ya. terus mutusin bener-bener kayaknya nggak bisa nih, harus dipilih salah satu. Kenapa tuh bang? Akhirnya ngambil keputusan kalau ninggalin kerja malah jualan ikan cupang aja. Yang pertama, Oke. Jadi kayak gitu teman-teman, ini di farmnya Bang Ari. Pertama kali saya kesini, ternyata nggak terlalu jauh. Karena saya kesini juga emang Bang Arinya yang minta teman-teman ya. Karena sebelumnya kan saya juga kalau nggak diajak juga bingung juga mau kesini. Karena bang ke rumah, oke kita bisa, kita datang alhamdulillah. Ternyata avatar sebagus ini ada di Depok teman-teman yang partai. Bener loh, saya juga kaget ini. Dan yang ngambil juga udah lumayan ternyata. Tadi saya udah cerita-cerita, udah ngobrol sama Bang Ari, katanya ada yang ngambil tuh biasa rutin 100 ya bang. ada 100 ekor. Itu juga rutin per bulan. Per bulan ya? rutin dia Tuh. pasti ngambil. Berarti kan bisa dibilang penjualan ikan cupang gimana tuh bang? Kalau penjualan Lagi ikan cupang sih permintaannya lagi naik ya? naik sih bang. Lagi banyak yang cari partai ataupun satuan, banyak penghobi baru juga. Ya kalau dibilang turun enggak, naik ya lumayan sih. Variabelnya ya lumayan naik lah bang. Banyak permintaannya. Jadi kalau dibilang sepi sih enggak. Cuma kalau untuk harga memang nggak kayak sebelumnya Ya, doang ya. kalau harga memang kayak nggak sebelumnya, tahun-tahun yang mereka dia tuh naik. Tapi permintaan mah ya, ada segitu mah aja ya? bang, ada aja. Kadang ya gitu juga ngelayan yang mau satuan, mau partai per 10 itu setiap hari pasti ada yang nanya. Ada terus tuh. Ada terus pasti yang nanya. Cuman mungkin harganya belum cocok. Gitu. Karena kan kalau ngambil 10. Iya, ngambil 10 kan range harganya lebih tinggi daripada ngambil per 50 atau per 100. Udah gitu kan avatar dan warnanya udah rintik. Iya, kadang kan abang tahu sendiri. Kita tahu lah. Dari basegel ke ngerintik itu lumayan lama. Iya. Belum nanti ngerintik ke basegel lagi. Kalau ada yang kayak gitu, makanya kita kan ngejaga itu juga supaya yang beli juga nggak kecewa sih bang. Tapi kalau ada yang misalnya datang bang, ngeliat-liat kurang cocok, nggak masalah datang doang. Nggak masalah, datang aja. Pokoknya ya datang, kita ngobrol, kita minum kopi, entah nggak cocok atau apa itu urusan kedua lah bang. Siap. Silaturahmi aja. Nanti main aja ya. Iya, Yo, main aja sih. Terbuka terus kok, mau nongkrong di sini sambil lihat ikan juga boleh. Tapi bang ngomong-ngomong nih, ini kayaknya nanti teman-teman kita bagi 2 part nih. Ini kita sambil ngobrol ya teman-teman ya. Ini kan kemarin sempet kerja, Ya. terus mutusin bener-bener kayaknya nggak bisa nih, harus dipilih salah satu. Kenapa tuh bang? Akhirnya ngambil keputusan kalau ninggalin kerja malah jualan ikan cupang aja. Yang pertama waktu sih bang. Kalau yang pertama banget itu waktu, karena kebagi waktunya itu banget. Saya tuh kerja bisa nyampe Depok itu jam 7 malam. Jam 7 malam itu saya ngurus ikan, packing kalau nggak ada kiriman. Tinggi kan tutup jam 8 bang. Iya. Saya harus ngejar kan. Packing, nguras, ngasih makan, itu selesai jam 1. Terus saya tidur, pagi udah bangun lagi buat kerja. Itu waktu pertama. Kedua, setelah saya jualan, ternyata di bisnis ikan cupang ini lumayan menjanjikan. Menjanjikan dalam hal kalau kita rajin posting apapun ikan kita, ya selama ada penjual pasti ada pembeli sih bang. Intinya saya percaya itu aja. Makanya saya lihat, oh lumayan di ikan cupang. Akhirnya saya jalanin dulu pertama sambil kerja sampai mutusin buat resign karena dari ikan ini saya udah bisa nutup loh buat hariannya. Udah bisa melebihi apa yang saya dapat di kerjaan saya. Makanya saya buat mutusin berani untuk ngambil ke ikan aja gitu awalnya. Justru kepikiran kalau ikan ini, ternyata duitnya lumayan ya. Bukan pas lagi booming kemarin. Bukan. Justru Setelah. Karena waktu itu kan 2021 orang bilang cupang turun. Waktu itu saya pertama kali beli avatar. Terus itu saya jual partai dan hasilnya lumayan. Waktu itu cuma saya selubuk satu kolam lah. Itu cuma isi 300 dan itu saya partai juga. Hasilnya lumayan. Dari situ saya mikir kayaknya kalau misalkan kita jualan varian ini dibilang sepi enggak, pasti ada peminatnya dan bisa jadi rezeki sih bang buat kita.
Tuh, makanya saya milih di 2021 baru jualan. Karena Jepang orang bilang lagi turun, nah saya ngebantah hal itu. Maksudnya masih rame loh kalau kita rajin, kalau kita misalkan pengopinya masih ada ya? Masih ada pasti bang. Kalau kita rajin kasih tahu kita nih punya barang ini, kita punya barang ini, itu pasti ada aja sih bang. Dan kenapa sekarang jadi lebih fokus jadi avatar nih? Karena pertama ya karena mungkin harganya lumayan kalau untuk partai. Oh, untuk harga partai avatar lumayan. Lumayan, ya menguntungkan lah buat kita. Pertama itu dari range harganya itu masih ada. Kedua itu penghobinya banyak. Kelas kontes juga sekarang kan ada. Jadi kalau untuk kontes dan lain-lain juga ya bisa. Cuman karena saya nggak ngerti kontes mungkin bisa sortir sendiri gitu. Nah yang ketiga itu kenapa daging itu? Karena saya pertama kali nge-breed dan saya pertama kali partai itu daging hitam. Itu daging hitam dan saya ngeliat kayaknya ini ya ibaratnya apa ya? Saya bisa dari sumber saya dari sini sih. Akhirnya milih daging hitam untuk avatar, jenis avatar sendiri. Karena menurut saya ya dari pecahannya, dari dia ngerintik, walaupun misteri lama, cuman kalau udah jadi bagus banget ikan, bagus banget ikannya. Itu. Makanya saya senang juga ngeliatnya kayak apa ya? Ya hitam berenang bling-bling di dalam air ya, gitu. Bener. Jadi lucu mewah aja, ya mewah aja ngeliatnya. Enak. Oke. Dan waktu itu gimana bang awal-awal pas mulai jualin ikannya? Pasti kan ya oke lah kita bilang kalau kita punya ikan kita posting. Tapi kan ada momen kok kita posting nggak ada yang beli. Oh iya. Kalau pasti kan ada momentumnya. Betul. Kalau itu sih saya tetap saya tawarin terus ya setiap hari. Di wall pribadi apa di grup? Di grup. Karena kan grup mencakup banyak ya. Iya, komunitas kan ya. Iya komunitas. Dan penghobi dari penjual mereka ada di situ semua. Oke. Nah saya nawarin di grup setiap hari. Kadang ada di mas saya kenapa ya ikan nggak kejual? Kenapa ya ada yang salah atau enggak? Ya kita nggak bisa, pertama ada faktor di mana siapa tahu orang nggak lihat postingan kita. Pertama, yang kedua mungkin budgetnya belum ada orang untuk beli dan mungkin ya kita kayak berjodoh aja sih bang. Ya cocok-cocokan sama ikan dan keuangan si pembeli gitu aja sih. Nah dari situ tetap kita optimis aja tawarin sampai akhirnya ada orang yang tertarik walaupun satu orang, tapi itu bisa menghasilkan orang-orang yang lain tertarik sama kita loh. Jadi dari orang satu ini beli di kita, oh ternyata barang dia bagus. Akhirnya diposting lah, ngambil dari mana? Dari sini. Ya akhirnya mereka pengen cari tahu saya. Barulah dari situ saya mikirnya, oh berarti kalau kita punya suatu barang yang kita dagang, ya kita harus rajin posting aja sih bang. Rajin tawarin ke orang, jangan pernah ngerasa minder, kenapa sih ini kan gak laku? Sabar, memang butuh proses aja sih gitu. Oh berarti emang postingnya di grup ya? Di grup, rata-rata di grup bang. Iya sih bener sih, karena emang grup itu kan emang membernya dari seluruh. Ya taruhlah itu ada juga dari luar mungkin. Ya bisa. Jadi kita posting yang ngeliat pun banyak, ratusan bahkan ribuan. Betul. Ya masa iya sih satu mengeri satu ya pasti ada bang, pasti ada. Paling enggak dia nggak beli nanya dulu. Iya. Besok kita posting lagi, Iya pasti ada. Nanti lama-lama pun ketemu pembelinya. Insya Allah ya. Insya Allah, ada jalannya. Pasti ada jalannya. Ya, nah sekarang nih apa namanya masih berlanjut nih. Tadi kan kita posting akhirnya dapat satu pembeli. Nah itu buat ngelola pembelinya itu gimana bang? Buat ngasih kepercayaan kita. Biasa kan namanya kita baru nih, pasti kan orang ragu nih. Ya betul. Gimana tuh bang? Ngebangun kepercayaan orang lain. Kalau saya sih ngebangun kepercayaan pembeli ya untuk di sini sendiri, di saya sendiri ya. Kalaupun dia ragu sama apa yang kita jual, saya menyarankan sih, kita video call pertama, kita ngobrol, kalau bisa datang langsung sih lebih baik. Bukan penipu, ya. Kita berani video call. Kita berani video call, kasih sampel ikannya kayak gimana, dan kita kasih ikan yang sesuai dengan sampel.
kalau dia beli. Iya betul. Jangan beda, maksudnya ya memang sampel, berarti kan nggak harus ikan itu karena sampel. Cuman tetap ikan kualitasnya kita sampelin setara. Kualitasnya setara. Itu yang pertama, kita jaga kualitas ikan yang kita jual. Terus juga kita juga harus berani ketika ikan itu ada kendala, ya kita harus berani garansiin. Nah, dan masalahnya kalau kita orang itu udah langganan ke kita, gimana pun caranya kita kasih yang terbaik soal kualitas ikan kita sama pelayanannya. Pelayanannya ya kita melayani selayaknya ya raja lah bang, karena kan kita dari dia menghasilkannya. Jadi kita ya harus melayani dengan baik lah. Iya. Ya, kalau bisa dikasih bonus juga nggak apa-apa. Ya namanya pelayanan nomor 1 berarti. Ya betul, pelayanan nomor 1. Lagi pula kan kita jualan, kita yang punya ikan, masa kita di video call nggak mau? Nah itu dia. Kalau nggak mau kan tanda tanya. Betul. Biasanya kalau di grup cuma penipu yang nggak mau video call kan? Pasti bang, kalau penipu gitu kayaknya cuma modal video sih. Video orang lagi. Video orang lagi diambil, kan kayak gitu. Itu yang bikin orang-orang kadang jadi ragu beli. Males juga. Beli online. Ya karena dari situ ya mungkin 1-2 orang yang ketipu, cuman kan 1-2 orang itu pasti bisa nyebarin itu ke banyak orang. Iya. Ini banyak penipu di Facebook atau banyak penipu di mana. Jadi akhirnya orang kurang percaya. Gara-gara satu ini. Dia sampai bikin statement mungkin di ikan cupang dapat penipu begitu. Iya. Jadinya kita yang dia buat statement yang mencakup semua ya jadinya. Iya. Padahal nggak semua kayak gitu. Banyak kok breeder-breeder yang jujur, yang bahkan itu mereka mengedukasi kita sebagai buyer. Terus juga mereka mungkin nggak pelit ilmu tentang ikan ini di jenis tertentu, apalagi di strain tertentu yang mereka khususin lah istilahnya. Ya mereka berbagi ilmu di situ, dan juga mereka ya mengedukasi kita lah bang. Maksudnya kalau mau mulai jualan tuh gimana, kalau mau mulai ngebreed tuh gimana. Jadi kita dikasih tahu dari step-stepnya, cara jualnya. Kalaupun ada breeder juga yang tipikal, nih kamu beli 1 pasang di saya. Nanti kalau anakannya jadi saya yang beli aja. Ada tipikal orang yang kayak gitu, tipikal breeder kayak gitu. Berarti kan dia udah nggak perlu pusingin harus jual kemana ya jadi anakannya. Ada yang kayak gitu. Masih banyak kok breeder-breeder yang kayak gitu. Jadi jangan takut beli online. Yang penting ya pastikan dulu pertama ya akunnya itu bukan akun bodong, videonya itu bukan video orang gitu. Terus juga farmnya yang bener, pernah nggak dia kirim-kirim, alamatnya sama atau enggak gitu sih bang. Sama biasanya kalau takut ketipu minta video ikan terbaru. Betul. Ya. Karena kalau penipu kan nggak punya ikan. Iya, video ikan terbaru atau video call lah paling bagus video call sih. Pokoknya kalau udah alasan udah dia alasan muda itu udah pasti meragukan. Mendingan di skip aja. Dan terakhir bang, kasih tips atau apa masukan boleh lah bang buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi pengen jualan juga atau masih jualan tapi kok kayak mulai down gitu. Kasih semangat bang. Iya. Apa tipsnya bang? Kalau di saya sih, saya sendiri ya pernah ngerasa kayak gitu ya. Pasti. Di kala ikan gak laku atau lagi males nguras, males ngerawat, pasti pernah. Saya biasanya main sih ke rumah temen yang jual ikan cupang juga. Oke. Itu jadi semangat, pasti kira ikan cupang bagus ya. Kenapa kita nggak bisa nyiptain ikan kayak gitu? Dari situ kita jadi timbul, itu berarti harus rajin ganti air, kita harus rajin posting, kita harus rajin jualan. Nah dari situ mungkin motivasinya itu dari orang-orang terdekat kita dulu. Kalau misalkan teman-teman kita lah sesama breeder gitu, dia aja bisa loh kayak gini, masa kita nggak bisa? Itu cara kita menyemangati diri sendiri sih. Kalau dari saya sih paling gitu sih, biar saya rajin lagi jualan, rajin lagi buat posting lagi. Nggak ya, walaupun moto ikan capek pasti bang, belum yang nggak mau ngedok, cuman ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Bener sih ya. Jadi kita tuh kalau main itu jadi kayak kita lihat misalnya teman kita, kok deh jualannya enak, lancar. Ternyata pas kita datang, pantas ya ikannya bagus banget. Iya. Ikan di rumah ya begitu biasa ya. Jadi mau ngomong kita harus upgrade. Betul. Ikan, ya. Atau entah cara treatment ikannya lah beda. Ya bener sih, emang balik lagi ke kita butuh teman buat bermotivasi sih. Iya benar ya. Jadi
kita buat punya sharing acuan ya. buat sharing pertama. Dan juga bukan kita berlomba-lomba ya, berlomba-lomba dalam hal positif ya. Dia bisa loh jualan segini, masa kita nggak bisa tanpa menjatuhkan dia kan gitu. Pasti bisa, tapi gimana caranya itu kita harus mikirin sendiri gitu. Benar. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, kita ngobrol bareng sama Bang Ari. Nah, Bang Ari ternyata asik juga diajak ngobrol nih. Dan teman-teman sekali lagi kalau mau datang tonton di video pertama, nanti di sini juga saya cantumin nanti nomor WA, alamat sama sosial medianya. Jadi pokoknya kalau mau beli silakan, kalau mau ngobrol-ngobrol juga sepertinya Bang Ari sangat terbuka 24 jam loh. Tapi jangan kalau bisa pulang kerja malam jam 8 jam 9 Ya, boleh. Tengah malam pulang. Ya kalau mau nginep mah ya jangan. Oke, terima kasih Bang Ari. Ya, Sukses sama-sama, selalu. Bang Awan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.